Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari semester 2B. Di sini saya akan mencoba mereview kembali materi pada perkuliahan mata kuliah hukum pidana dari dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Arid Hayandi SHMH. Pada pertemuan ke-9, materi pembahasannya yaitu bab 5 tentang melawan hukum. Melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang yang termasuk ke dalam unsur objektif, di mana unsur objektif ini adalah unsur yang terdapat dari luar diri pelaku, dan suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila melanggar undang-undang. Dan melawan hukum ini sifatnya ada dua, yaitu ada melawan hukum formil dan ada sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum formil ini ada dalam pasal 50 sampai dengan pasal 51 ayat 1. Dalam sifat melawan hukum formil itu suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum apabila dirumuskan dalam undang-undang dan dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Artinya sama dengan melawan undang-undang tertulis. Dan suatu perbuatan melawan hukum itu ada apabila melanggar undang-undang. Yang kedua, ada sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material yaitu melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang tertulis dan undang-undang tidak tertulis, dan ini dapat dihapus melalui undang-undang tertulis dan undang-undang tidak tertulis. Dan untuk penghapusannya itu harus ada alasan pembenar yang diatur dalam undang-undang, dan alasan pembenar ini dapat diatur dalam undang-undang tidak tertulis, dan hakim yang dapat menentukannya, serta hukum tidak tertulisnya pun harus dianggap benar. Sifat melawan hukum material dibedakan menjadi dua, yaitu dalam fungsi negatif dan dalam fungsi positif. Dalam fungsi negatif itu mengakui kemungkinan adanya hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapus sifat melawan hukum, perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, dan dasar pertimbangan hakimnya itu adalah living law dan alasan yang logis ataupun rasional. Nah, dalam fungsi positif ini mengakui adanya hukum tidak tertulis, dan yang dianut di Indonesia adalah dalam fungsi positif. Lalu, apakah perbuatan hukum itu harus dibuktikan? Dalam fungsi positif itu tentunya harus dibuktikan, dan dalam fungsi negatifnya tidak perlu dibuktikan. Untuk rumusannya adalah undang-undang yang mengatur istilah melawan hukum dan dirumuskan berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.